Selamat pagi, salam Fransiskus Pace e Bene. Sebelum kita lanjut untuk pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa yang dipimpin oleh Reanti. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan proses belajar kami. Kami mohonkan berkat-Mu Tuhan dalam proses belajar kami, agar berjalan dengan baik dan lancar. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami Santo Fransiskus dari Asisi, Doakanlah kami. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Reanti yang telah memimpin kita dalam doa. Kita lanjut dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang dipandu oleh Vio. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih kepada Vio yang telah memandu kita dalam menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Anak-anak sekalian, silakan duduk. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kita patut panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena pada pertemuan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di sekolah kita tercinta ini untuk melakukan proses pembelajaran seperti biasa yang kita lakukan. Baik, anak-anak, apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Hadir semua, Pak. Baik, semuanya hadir ya. Baik. Untuk lebih bersemangat dalam proses pembelajaran sejarah kita pada hari ini, kita awali dengan sebuah yel-yel terlebih dahulu ya. Kita awali dengan sebuah yel-yel. Kalau nanti Bapak mengatakan salam historia, anak-anak sekalian silakan menjawab nanti dengan mengatakan pengalaman, perjuangan dan harapan Pace e Bene. Ya. Baik, kita coba. Salam historia, perjuangan dan harapan Pace e Bene. Baik, luar biasa anak-anak sekalian. Baik, terkait dengan salam historia yang sering Bapak sampaikan dan selalu Bapak serukan dalam proses pembelajaran sejarah, ini sebenarnya punya makna tersendiri dalam proses pembelajaran atau proses perjalanan sejarah dari bangsa kita ataupun sejarah dari pribadi kita masing-masing ya. Jadi pengalaman, perjuangan dan harapan itu merupakan konteks dalam pembelajaran sejarah yang merujuk kepada 3 dimensi waktu dalam sejarah, yaitu masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, yang ketiganya saling berkaitan satu dengan yang lainnya ya. Nah, Bapak ingin bertanya dulu, ada yang masih ingat
materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Materi apa? Strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Ya, baik. Jadi materi ini yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu bagaimana upaya dari bangsa Indonesia dalam melakukan perlawanan terhadap, boleh dikatakan, keserakahan, ya, keserakahan dari penjajahan bangsa Eropa terhadap negara kita Indonesia. Jadi karena keserakahan ataupun boleh dikatakan monopoli yang dilakukan oleh bangsa Eropa nantinya, makanya ada upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk melakukan perlawanan, ya, untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa ini, ya. Jadi meskipun nanti sifat atau bentuk dari perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ini nanti masih bersifat kedaerahan atau masih bersifat lokal, sehingga mudah dipatahkan nanti oleh penjajahan atau bangsa kolonial. Nah, Bapak ingin bertanya satu hal dulu sebelum kita masuk ke inti pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingat kemarin kita merayakan peristiwa apa dalam sejarah negara kita Indonesia? Sumpah Pemuda, ya. Jadi Sumpah Pemuda ini merupakan simbol nanti dari kekuatan pemuda-pemuda Indonesia untuk bersatu melawan penjajahan bangsa Eropa. Ya, jadi tidak lagi bersifat lokal, tetapi bersifat nasional atau membentuk persatuan dan kesatuan nasional di antara pemuda-pemuda yang ada di seluruh tanah air, bersumpah dan berikrar di bawah satu sumpah yang sama, yaitu Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Ya, jadi seperti yang lagu yang kita nyanyikan, salah satu lagu wajib nasional yang barusan kita nyanyikan bersama barusan tadi, ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi lanjutan, ya, yang tadi kaitannya dengan strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa, yaitu mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme, ya, bagi bangsa kita Indonesia, ya. Jadi pengaruh atau dampak yang ditimbulkan oleh penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa kita, yaitu Indonesia. Untuk kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis dampak di bidang politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, yaitu bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia. Lalu kompetensi dasar untuk keterampilannya, yaitu menalar dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini, dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah atau dalam bentuk lainnya nanti. Untuk indikatornya, yaitu yang pertama menganalisis dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang politik. Yang kedua, menganalisis dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, menganalisis dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang sosial budaya. Yang keempat, menganalisis dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang pendidikan. Lalu untuk indikator keterampilannya, yaitu mempresentasikan laporan hasil diskusi kelompok tentang dampak kolonialisme dan imperialisme bagi bangsa Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan dalam bentuk tulisan ataupun bentuk lainnya nanti melalui proses diskusi kelompok. Untuk tujuan pembelajarannya yang akan kita capai melalui proses pembelajaran kita hari ini, jadi dengan model pembelajaran problem based learning dan mengamati video serta membaca bahan ajar, berdiskusi dengan kelompok, nanti anak-anak sekalian atau peserta didik mampu menganalisis dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa dalam bidang politik dengan tepat. Yang kedua, yaitu melalui model pembelajaran problem based learning dan mengamati video, mengamati dan membaca serta berdiskusi dengan kelompok, peserta didik mampu menganalisis
dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa dalam bidang sosial budaya dengan tepat. Yang ketiga, melalui model pembelajaran problem based learning dan mengamati video, membaca bahan ajar serta berdiskusi dalam kelompok, nantinya peserta didik mampu menganalisis dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa dalam bidang ekonomi dengan tepat. Lalu yang keempat, melalui model pembelajaran problem based learning dan mengamati video, membaca bahan ajar serta berdiskusi dengan kelompok, peserta didik mampu menganalisis dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang pendidikan dengan tepat. Jadi ini adalah 4 tujuan yang harus kita capai dalam proses pembelajaran kita hari ini, ya. Seperti yang disebutkan di depan tadi, bahwa model pembelajaran yang kita gunakan pada pertemuan hari ini adalah model problem based learning atau PBL. Lalu media pembelajarannya nanti akan ditayangkan sebuah video yang merujuk kepada suatu dampak dari penjajahan bangsa Eropa. Nanti kalian akan amati dari video tersebut dan juga PPT. Lalu bahan ajarnya yang sudah Bapak bagikan melalui grup WhatsApp dan juga LKPD yang nanti akan kalian kerjakan berdasarkan masalah yang akan ditayangkan nanti melalui video pembelajaran. Lalu alat dan bahannya yaitu laptop, smartphone, dan juga proyektor. Yang paling penting dalam proses pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana proses penilaian yang harus kita capai. Ya, ada 3 sikap atau 3 penilaian. Ya, 3 penilaian yang harus kita capai dalam proses pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu penilaian sikap, yaitu lembar observasi atau pengamatan pada saat proses berlangsungnya pembelajaran kita hari ini. Lalu yang kedua adalah penilaian melalui LKPD dan juga tes tertulis. Jadi nanti di akhir pembelajaran kita akan ada evaluasi atau soal evaluasi yang akan kalian kerjakan untuk diperlihatkan atau untuk menguji bagaimana proses penguasaan materi kalian pada pertemuan hari ini. Lalu penilaian keterampilan yaitu lembar pengamatan diskusi dan juga presentasi. Jadi nanti setelah kalian diskusi nanti, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian terkait dengan masalah yang kalian angkat per kelompok masing-masing. Ya, untuk sintak dari model pembelajaran problem based learning atau PBL ini, yang pertama nanti ada orientasi peserta didik terhadap masalah. Lalu yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, jadi ini adalah langkah-langkah dari proses pembelajaran problem based learning ini. Nah, untuk mengawali proses langkah-langkah dari PBL ini, kita akan menyimak dan mengamati sebuah video dulu yang akan ditayangkan seperti berikut. Pemerintah Belanda berbicara bagaimana untuk mengatasi problem ekonomi. Berbagai pendapat mulai dilontarkan oleh para pemimpin dan tokoh masyarakat. Salah satunya, pada tahun 1829, seorang tokoh bernama Johannes Pannerbos mengajukan kepada Raja Belanda usulan yang berkaitan dengan sistem dan cara melaksanakan politik kolonial Belanda di India. Pannerbos berpendapat memperbaiki ekonomi di Belanda bisa menjaga sosial karena mendapat hak dari pasar ini. Sesuai dengan keadaan penjajahan, maka sistem penanaman harus dikembangkan dengan memanfaatkan kebiasaan politik ini atau plastik, yaitu dengan kerja wajib. Oleh karena itu, penanaman yang dilakukan para petani itu bersifat wajib. Jika orang Indonesia menyebut sistem ini dengan nama sistem tanam pasar, Pannerbos menggunakan prinsip daerah-daerah yang memiliki fungsinya sebagai tempat mengambil keuntungan dari didasarkan oleh Belanda. Jawa adalah bagus tempatnya berjamaah. Jadi dengan kata lain, Jawa harus dieksploitasi semaksimal mungkin untuk keuntungan dijajah. Pada kata-kata, Jawa memanfaatkan sebagai saksi kamar
pemerintahan kolonial. Sambil kalian melihat juga bahan ajar kalian ya, sambil kalian menyimak video yang ditayangkan di atas. Banyak pekerja yang jatuh sakit, bahkan tanam paksa sehingga nasib diri sendiri dan keluarganya tidak terurus. Bahkan kemudian timbul bahaya kelaparan dan kematian di berbagai daerah. Baik, anak-anak sekalian, melalui cuplikan video singkat di atas tadi terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini terkait dengan dampak kolonialisme dan imperialisme bagi bangsa kita Indonesia, ya. Mungkin ada yang ingin mengajukan sebuah pertanyaan atau menyampaikan pertanyaan setelah mengamati video yang ditampilkan di atas tadi terkait dengan dampak kolonialisme. Bagaimana dampak penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia, Pak? Pertanyaan dari Ernesta, bagaimana dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa kita Indonesia? Baik, ini pertanyaan sangat menarik ya. Pertanyaan yang sangat menarik untuk kita diskusikan bersama nanti pada kelompoknya masing-masing ya. Jadi setelah kalian mengamati video tadi, lalu kalian juga telah membaca bahan ajar ataupun sumber-sumber referensi yang lain, silakan anak-anak sekalian mendiskusikan terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini, dampak dari penjajahan bangsa Eropa dalam berbagai bidang kehidupan bagi masyarakat Indonesia. Jadi video yang ditampilkan di atas tadi barusan adalah salah satu contoh dampak bagi bangsa Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi, yaitu pelaksanaan sistem tanam paksa. Ya, nanti yang membahas diskusi terkait dengan bidang ekonomi
juga nanti akan membahas lebih dalam nanti terkait dengan kelanjutan dari pelaksanaan sistem tanam paksa ini, termasuk juga dampak di bidang-bidang yang lain terkait dengan pengaruh atau dampak dari penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa kita Indonesia. Jadi Bapak telah membagikan dalam beberapa kelompok, ya. Bapak sudah bagikan dalam beberapa kelompok, yaitu kelompok pertama seperti yang kalian perhatikan di atas, ya. Jadi silakan masing-masing membahas sesuai dengan tema yang telah ditentukan mengenai dampak yang ditimbulkan atau pengaruh yang ditimbulkan dari penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia, mulai dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan yang terakhir adalah dampak dalam bidang pendidikan, ya. Jadi silakan masuk ke dalam kelompoknya masing-masing dan mendiskusikan terkait dengan tema yang kalian angkat masing-masing untuk nantinya kalian pecahkan masalah itu yang menjadi tema yang kalian angkat, ya. Jadi sumbernya bisa dari video yang kalian amati tadi, termasuk juga bahan-bahan referensi yang lain untuk kalian pecahkan masalah itu dalam lembar LKPD, ya. Dalam lembar LKPD yang akan kalian selesaikan atau yang kalian kerjakan dalam proses diskusi kelompok masing-masing. Waktu untuk proses diskusi, Bapak persilakan 10 menit dari sekarang. Silakan didiskusikan. Silakan kalian diskusikan terkait dengan tema yang kalian angkat masing-masing. Silakan didiskusikan terkait dengan pengaruh atau dampak apa yang ditimbulkan dari penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa kita Indonesia. Ada kesulitan? Tidak ada. Silakan dilanjutkan. Di sini ada kesulitan? Tidak ada.
Bagaimana diskusinya? Aman? Baik. Yang sini kelompok 1? Aman? Baik. Baik, sebentar lagi kita akan presentasikan ya hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing ya terkait dengan dampak kolonialisme dan imperialisme bagi bangsa Indonesia. Kelompok yang pertama, kelompoknya Glasia ya. Dampak di bidang politik. Kelompok 2, kelompoknya Aurel dan teman-teman di bidang sosial dan budaya. Kelompok 3, dampak di bidang ekonomi, dan kelompok yang keempat di bidang pendidikan. Baik. Jadi 4 bidang itu yang menjadi fokus utama kita dalam proses diskusi kita pada pertemuan hari ini, untuk kita ketahui bersama atau untuk kita telusuri bersama apa saja dampak yang ditimbulkan dari penjajahan bangsa Eropa terhadap negara kita Indonesia ya, dari berbagai bidang kehidupan itu ya. Kelompok 1 sudah siap untuk dipresentasikan? Siap? Baik. Kepada kelompok 1, Bapak persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya terkait dengan dampak dalam bidang politik ya dari penjajahan bangsa Eropa terhadap negara kita Indonesia. Kesempatan Bapak persilakan untuk presentasikan di depan. Baik, selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai pengaruh atau dampak dari penjajahan bangsa Portugis dan Belanda terhadap Indonesia dalam bidang politik. Jabatan pemerintah pusat dipegang oleh bangsa Eropa, sedangkan bangsa pribumi hanya dapat menempati jabatan kecil. Selain itu, pemerintah Belanda menjalankan politik memecah belah, tetapi juga disertai dengan tipu muslihat yang cenderung menghalalkan segala cara sehingga melanggar norma-norma kemanusiaan. Kolonial terus memperluas wilayah dan rakyat lokal menjadi bawahan penjajah. Daendels membagi wilayah kolonial Belanda menjadi 30 Regenschaft, atau dalam bahasa Belanda artinya kabupaten yang dipimpin oleh bupati dari kaum pribumi.
Bidang hukum, penggunaan istilah hukum berbahasa Belanda masih dapat kita temukan dalam hukum Indonesia, misalnya dari segala tuntunan hukum. Ya, itu dia tadi presentasi dari kami mengenai bidang politik. Untuk teman-teman dari kelompok lain, jika ada yang ingin dipertanyakan, kami persilakan. Oh ya, ada dari kelompok 4. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 mau bertanya. Tadi kan di presentasi kalian menyebutkan kalau Belanda itu menggunakan politik pecah belah dalam penjajahannya. Kenapa sih mereka menerapkan politik pecah belah tersebut? Sekian, terima kasih. Baik, pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa Belanda melakukan politik pecah belah di wilayah Hindia Belanda atau negara kita Indonesia? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Tujuannya karena mereka menerapkan politik pemecah belah ialah untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Bagaimana kelompok 4, apakah jawabannya sudah tepat? Baik, tadi dari jawaban kelompok 4, kelompok 1 maksud saya untuk ditanggapi oleh kelompok 4 dirasa sudah pas. Jadi kami menutup presentasi pada kesempatan kali ini. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Salam Fransiskus Pace Ebene. Baik, terima kasih kepada kelompok yang pertama yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, di mana materi utama yang dibahas oleh kelompok yang pertama adalah dampak dalam bidang politik, ya, di mana yang sudah tidak asing lagi bagi telinga kita. Salah satu hal yang dilakukan oleh bangsa Belanda untuk melakukan pecah belah terhadap negara kita Indonesia supaya tidak ada persatuan dan kesatuan, maka salah satu langkah yang dilakukan oleh Belanda adalah melakukan politik pecah belah terhadap negara kita Indonesia supaya tidak ada persatuan dan kesatuan nasional, supaya dengan mudah nanti dikuasai oleh Belanda, ya, dalam kurun waktu yang lama. Selanjutnya kepada kelompok yang kedua, dipersilakan untuk presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, selamat pagi semuanya. Salam Fransiskus Pace Bene. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi yang pertama, bagaimana pengaruh atau dampak dari penjajahan bangsa Portugis dan Belanda dalam bidang sosial terhadap Indonesia. Jadi dalam bidang sosial yaitu pengaruh kolonialisme dalam bidang sosial dapat kita temui dalam bidang pendidikan, gaya hidup, dan bahasa. Dan harus diakui dengan adanya dominasi orang-orang barat di Indonesia telah menanamkan nilai-nilai budaya yang umumnya kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, hingga saat ini penggunaan kosakata Belanda atau Portugis ada yang diserap dalam bahasa Indonesia, seperti Belanda berkeding yaitu bengkel, dan bahasa Portugis mentega yaitu mentega. Pertanyaan selanjutnya,
Bagaimana pengaruh atau dampak dari penjajahan bangsa Portugis dan Belanda dalam bidang budaya terhadap Indonesia? Dalam bidang arsitektur terdapat gaya arsitektur Indis, yakni bangunan dengan perpaduan gaya asli Indonesia dan kolonial Belanda. Dengan alasan modernisasi, para penguasa barat tidak mau tahu tentang tradisi atau norma-norma, termasuk nilai halal atau haram dalam Islam. Misalnya dengan budaya minum-minuman keras, berangkat dari dance kemudian mengarah kepada pergaulan laki-laki dan perempuan yang cenderung tanpa batas. Baik, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya ingin bertanya, bagaimana pengaruh kolonialisme dalam bidang sosial? Baik, yang ditanyakan terkait dengan pengaruh atau dampak dari kolonialisme dan imperialisme dalam bidang sosial budaya. Baik, kami akan menjawab pertanyaannya. Jadi, pengaruh kolonialisme dalam bidang sosial itu juga dapat kita temui misalnya dalam bidang pendidikan, gaya hidup, dan bahasa. Misalnya tadi dalam bahasa Portugis yang dipakai di Indonesia mentega, terus dalam bahasa Portugis mentaiga, dan juga ada kosakata Belanda atau Portugis yang diserap dalam bahasa Indonesia dan gaya bangunan juga. Apakah dapat dimengerti? Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Salam Franciscus Pace Bene. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang membahas terkait dengan dampak dalam bidang sosial dan budaya dari penjajahan bangsa Eropa bagi negara kita Indonesia, ya. Jadi sebenarnya dampak dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa bagi negara kita Indonesia seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa dampaknya ini tidak hanya terfokus kepada satu sendi kehidupan saja, tetapi dari berbagai segi kehidupan bangsa Indonesia cukup banyak dipengaruhi oleh bangsa Eropa, ya. Yang salah satunya adalah dalam bidang sosial dan budaya, baik itu arsitektur bangunannya ataupun gaya bahasa dan juga pengaruh-pengaruh yang lain yang ditimbulkan atau yang dipengaruhi oleh bangsa Eropa terkait dengan dampaknya bagi negara kita Indonesia. Selanjutnya kepada kelompok yang ketiga, dipersilakan untuk presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selamat pagi semuanya, salam Franciscus Pace Bene. Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang dampak penjajahan bangsa Portugis dalam bidang ekonomi. Bagaimana pengaruh atau dampak dari penjajahan bangsa Portugis dalam bidang ekonomi? Tujuan Belanda di Indonesia untuk mencari rempah-rempah, mereka harus membuat infrastruktur untuk mengangkut pasokan bahan makanan. Makanya, mereka punya andil dalam pembangunan rel kereta dan jalan raya. Bahkan mereka juga membangun waduk dan saluran irigasi. Selain itu, mereka juga membangun industri pertambangan dengan membuka bidang minyak bumi di Tarakan, Kalimantan Timur. Kebijakan tanam paksa dan ekonomi liberal yang mereka bentuk membuat rakyat Indonesia dipaksa menjadi penghasil bahan mentah saja.
Alhasil kita tidak punya jiwa entrepreneur monopoli dengan yang dibuat VOC, juga membuat perdagangan Nusantara di kancah internasional juga mundur. Silakan, Christine ya. Baik, pertanyaan saya, bagaimana dampak dari tanam paksa bagi masyarakat di Indonesia? Baik, yang ditanyakan oleh kelompok 2, yaitu kelompoknya Christine, yaitu terkait dengan dampak dari pelaksanaan tanam paksa. Ini sama seperti video yang ditayangkan di atas tadi, terkait dengan video yang ditampilkan di awal tadi, bagaimana proses pelaksanaan tanam paksa atau dampak di bidang ekonomi dari proses penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa di tanah air kita Indonesia. Ya, kepada kelompok yang presentasi, Bapak persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya, kegiatan tanam paksa menyebabkan kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana, sehingga angka kematian meningkat tajam dan menimbulkan banyak korban jiwa. Apakah jawabannya bisa diterima? Terima kasih. Baik, itu dia jawaban dan juga presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya mengenai dampak dari penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa kita Indonesia, terutama dampak dalam bidang ekonomi. Ini sebenarnya dampak yang paling banyak dibicarakan sampai saat ini, bagaimana pengaruh yang ditimbulkan oleh bangsa Eropa, terutama yang bergerak dalam bidang ekonomi atau dampak di bidang ekonomi, terutama pelaksanaan sistem tanam paksa. Ya, jadi banyak sebenarnya kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia dari sistem pelaksanaan tanam paksa ini. Selain penderitaan bagi rakyat sendiri, kematian, atau bahkan tanahnya sendiri digunakan oleh bangsa asing atau oleh bangsa Eropa untuk ditanami tanaman wajib, ya, oleh bangsa penjajah. Tetapi mereka tidak memiliki apa-apa nantinya atau tidak memperoleh apa-apa dari tanahnya sendiri atau dari wilayahnya sendiri karena dikuasai oleh bangsa penjajah, ya. Jadi ini mungkin yang menjadi refleksi kita bersama dari proses pembelajaran sejarah, terutama dampak dalam bidang ekonomi ini bagi bangsa kita Indonesia, ya. Jadi memang selain dampak negatif, ada juga dampak positif dari pelaksanaan sistem tanam paksa ini, ya. Salah satunya yaitu dikenalkannya jenis tanaman-tanaman yang baru bagi petani-petani Indonesia. Selanjutnya kepada kelompok yang terakhir, dampak dalam bidang pendidikan. Dipersilakan untuk presentasikan hasil diskusi kelompoknya.
Baik, selamat pagi semuanya. Salam Fransiskus, Pace e Bene. Baik, di sini kami akan mempresentasikan dari kelompok 4. Materinya yaitu mengenai pengaruh atau dampak penjajahan bangsa Portugis dan juga Belanda dalam bidang pendidikan terhadap bangsa Indonesia sekarang ini. Pendidikan pada masa penjajahan Belanda pada awalnya semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan bangsa Belanda. Lalu pada perkembangan selanjutnya, pendidikan digunakan sebagai alat penjajah untuk mencetak tenaga kerja yang sangat diperlukan untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Sistem pendidikan zaman kolonial Belanda merupakan sistem yang rumit karena penjenisannya cukup banyak, seperti berdasarkan status sosial masyarakat sebagai realisasi dan diskriminasi sistem pendidikannya. Bidang pendidikannya terdiri atas beberapa tingkatan. Yang pertama, pendidikan dasar. Contohnya ELS dan HIS. Yang kedua, pendidikan tingkat menengah. Contohnya seperti HBS, MULO, dan sekolah kejuruan. Ketiga, pendidikan tinggi. Contohnya sekolah tinggi hukum dan kedokteran. Pendidikan kolonial tidak hanya berakibat negatif bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga memberikan dampak positif karena setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, sebagian penduduk di Indonesia, khususnya di Jawa, sudah tidak menderita tunaksara atau buta huruf lagi. Pendidikan kolonial juga melahirkan tokoh-tokoh pergerakan nasional dan tokoh-tokoh pendidikan yang berjiwa nasionalis dan patriotis untuk memperjuangkan nasib bangsa Indonesia. Secara garis besar, dampaknya yaitu diantaranya 1. Mengenal paham liberalisme, 2. Mengenal teknologi berbasis mesin, 3. Mengenal teknologi komunikasi dan informasi. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan kelompok pertama. Saya mau bertanya, apa tujuan sistem pendidikan yang dilakukan oleh Belanda tadi? Yang ditanyakan terkait dengan tujuan dari pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan oleh bangsa Eropa atau bangsa penjajah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pada masa kolonial Belanda, sistem pendidikan yang dijalani Belanda untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan perusahaan Belanda. Bagaimana jawabannya? Apa sudah jelas untuk kelompok 1? Baik, terima kasih untuk pertanyaan dan perhatian dari teman-teman sekalian. Kami tutup. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace e Bene. Baik, jadi di presentasi dari kelompok yang terakhir tadi adalah terkait dengan dampak dalam bidang pendidikan, ya, dampak dalam bidang pendidikan dari pengaruh atau dampak yang ditimbulkan dari penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa kita Indonesia, ya, yang mana dampak atau pengaruhnya ini tidak hanya saja terfokus kepada satu segi bidang kehidupan saja atau sendi kehidupan saja, tetapi dari berbagai sendi kehidupan masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh bangsa Eropa ini, terutama dampak yang ditimbulkan dengan kedatangan ataupun penjajahan bangsa Eropa di negara kita Indonesia, ya. Jadi mulai dari bidang politik tadi, di mana
di bidang politik ini tentu saja banyak didominasi oleh pengaruh-pengaruh dari pemerintahan kolonial Belanda, ya, pemerintahan kolonial Belanda ataupun pemerintahan kolonial yang lain seperti pemerintahan Raffles dan juga pemerintahan-pemerintahan pada masa Hindia Belanda lainnya. Juga dalam bidang ekonomi, ini sebenarnya yang paling banyak dibicarakan terkait dengan dampak dalam bidang ekonomi, terkait dengan pengaruh yang ditimbulkan oleh penjajahan bangsa Eropa mengenai dampak atau pengaruh yang ditimbulkan bagi negara kita Indonesia, terutama terkait dengan hal ini adalah mengenai pelaksanaan tanam paksa yang pernah diterapkan oleh Belanda di negara kita Indonesia. Lalu dalam bidang sosial dan budaya juga tidak terlepas dari pengaruh penjajahan bangsa Eropa, ya, di mana ada diskriminasi sosial sebenarnya yang dilakukan oleh bangsa Belanda terhadap negara kita Indonesia. Jadi ada pembedaan kelas-kelas sosial yang dilakukan oleh Belanda. Ada kelasnya orang-orang Eropa, ada kelasnya orang-orang Tionghoa, ada kelasnya orang-orang pribumi. Ya, jadi ada pembagian kelas-kelas sosial atau yang disebut dengan strata sosialnya. Itu dalam kehidupan sosial dan juga budaya, termasuk budaya-budaya yang dipengaruhi atau yang didatangkan dari luar ini juga berpengaruh terhadap negara kita Indonesia, terutama dalam hal inilah gaya bahasa ataupun gaya pakaian. Tak kalah pentingnya juga dampak atau pengaruh yang ditimbulkan dari penjajahan bangsa Eropa adalah dampak di bidang pendidikan, seperti yang dipresentasikan oleh kelompok yang terakhir tadi, ya. Jadi sebenarnya diskriminasi atau pembedaan juga terjadi dalam bidang pendidikan, ya. Jadi ada sekolah-sekolah khusus yang dikhususkan untuk orang-orang Eropa, ada sekolah khusus yang digunakan untuk sekolahnya orang-orang Tionghoa, dan juga sekolah khusus untuk orang-orang pribumi. Jadi dibedakan, jadi tidak dicampur baurkan terkait dengan sekolah-sekolah. Tetapi di balik itu sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk memperoleh tenaga terdidik yang akan dikerjakan nanti pada pemerintahan Hindia Belanda, ya. Jadi itulah terkait dengan dampak yang timbulkan dari penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, sekarang Bapak ingin menyampaikan dulu, siapa tahu ada yang bisa menyimpulkan, ya. Ada yang bisa menyimpulkan terkait dengan materi yang kita bahas hari ini mengenai dampak dari kolonialisme dan imperialisme bagi bangsa kita Indonesia. Siapa dulu? Ada yang bisa menyimpulkan? Dari kelompok 4 bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Baik, kesimpulan dari kelompok kami yaitu penjajahan memberi dampak negatif dan positif dalam pendidikan Indonesia. Dampak negatifnya adanya diskriminasi dan pembedaan hak dan perlakuan kepada beberapa golongan masyarakat. Dampak positifnya rakyat tidak lagi buta huruf dan banyak golongan terpelajar yang berjasa bagi kemerdekaan bangsa. Baik, terima kasih, luar biasa kesimpulannya. Jadi bukan hanya dampak dalam bidang atau dampak negatifnya saja dari bidang pendidikan, tetapi dampak positif juga, ya, dipengaruhi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan, ya. Kelompok yang lain, dari kelompok 2 mungkin ada kesimpulan. Oke, Pak, persilakan. Tere. Baik, kesimpulan dari kelompok kami, pengaruh dan dari penjajahan bangsa Portugis dan Belanda dalam bidang sosial dan budaya yaitu dapat kita temui di dalam bidang pendidikan, gaya hidup, dan bahasa. Hingga saat ini, penggunaan kosakata Belanda atau Portugis ada yang diserap dalam bahasa Indonesia dan pengaruhnya di dalam gaya arsitekturnya. Baik, terima kasih kepada kelompoknya Tere terkait dengan kesimpulan atau menyimpulkan materi kita hari ini terkait dengan dampak dari penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa kita Indonesia, terutama dalam bidang sosial dan budaya, ya, dalam penggunaan bahasa ataupun arsitektur bangunan yang bergaya Eropa. Dan ini masih banyak kita jumpai, ya, masih banyak kita jumpai terkait dengan
gaya-gaya ataupun arsitektur bangunan yang masih bernuansa Eropa. Jadi kita sebagai insan terdidik, sebagai insan sejarah harus tetap menjaga dan melestarikan arsitektur atau bangunan-bangunan khas yang masih berciri khas Eropa, ya. Itu sebagai insan terdidik. Lanjut ke kelompok berikutnya, mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Ke kelompoknya Anggi. Baik, kesimpulan, perlu diketahui pemerintah kolonial telah menetapkan kebijakan sistem tanam paksa, sewa tanah dan kerja kontrak. Sistem ekonomi telah membuka kemerdekaan ekonomi yang didukung oleh kepastian hukum usaha. Kemajuan ekonomi juga didukung oleh kemajuan komunikasi dan transportasi. Hal ini penting dalam usaha perluasan daerah kekuasaan. Baik, terima kasih kepada kelompoknya Anggi yang diwakilkan oleh Tania untuk menyimpulkan materi yang didiskusikan oleh kelompok mereka pada pertemuan hari ini, ya. Di mana dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari pelaksanaan sistem tanam paksa yang pernah dirasakan atau yang pernah diterapkan oleh Belanda di negara kita Indonesia, ya. Jadi sistem pelaksanaan tanam paksa ini sangat memberikan kesengsaraan atau menyengsarakan masyarakat Indonesia, ya, terkait dengan pelaksanaan sistem tanam paksa ini. Kelompok berikutnya ada yang ingin menyimpulkan? Oke, kepada kelompoknya Ernest, silakan. Baik, menurut kesimpulan dari kelompok kami, pengaruh atau dampak dari penjajahan bangsa Portugis dan Belanda terhadap Indonesia dalam berbagai bidang seperti kehidupan, pada bidang politik misalnya, jabatan pemerintah pusat dipegang oleh bangsa Eropa, sedangkan bangsa pribumi hanya mendapat jabatan kecil. Saja. Baik, terkait dengan jabatan dalam struktur pemerintahannya, jadi biasanya dalam struktur pemerintahan, jabatan-jabatan tertinggi pasti dipegang atau dikuasai oleh petinggi-petinggi bangsa Eropa pada masa itu. Sedangkan orang-orang pribumi pasti diberikan jabatan-jabatan yang rendah, ya. Ataupun pada masa itu jabatan-jabatan dari raja-raja lokal pada saat itu tidak lagi diindahkan, ya, atau tidak lagi diberikan semacam keistimewaan oleh Belanda, karena dipengaruhi oleh dominasi-dominasi bentuk pemerintahan mereka di negara kita Indonesia. Untuk kesimpulan secara umum, ada yang bisa menyimpulkan secara umum materi kita hari ini? Ada? Oke, Glasia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyimpulkan dari keseluruhan materi yang telah dipresentasikan oleh kami semua pada tadi. Jadi pengaruh atau dampak dari penjajahan bangsa Portugis dan Belanda terhadap Indonesia, kita dapat temui dalam berbagai bidang kehidupan, seperti dalam bidang politik, jabatan pemerintah pusat dipegang oleh bangsa Eropa, sedangkan bangsa pribumi hanya mendapat jabatan kecil. Yang kedua, penguasa lokal tidak lagi bisa berkuasa secara mandiri, melainkan dipengaruhi oleh pemerintahan kolonial. Selanjutnya di bidang sosial dan budaya, dapat kita temukan dalam bidang pendidikan, gaya hidup, dan bahasa. Seperti dalam kehidupan sosial adanya diskriminasi sosial, serta gaya hidup yang kebarat-baratan. Kemudian yang ketiga, dalam bidang ekonomi, sistem monopoli ekonomi, eksploitasi tanah oleh bangsa Eropa seperti tanam paksa, dan lembaga ekonomi modern yang diciptakan oleh bangsa Belanda. Selanjutnya di bidang pendidikan, pendidikan yang diterapkan mengandung unsur diskriminasi atau membeda-bedakan. Pendidikan untuk pribumi hanya untuk memperoleh tenaga yang handal dengan gaji yang kecil. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua dulu. Baik, anak-anak sekalian, jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok kalian
yang dilakukan di kelompoknya masing-masing pada pertemuan hari ini, yaitu terkait dengan dampak dari berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu dampak yang ditimbulkan dari penjajahan bangsa Eropa bagi negara kita Indonesia, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sampai di bidang pendidikan. Semuanya itu punya pengaruh bagi negara kita Indonesia, dan bahkan sampai saat ini masih dapat kita jumpai pengaruh-pengaruh tersebut dalam bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, untuk dapat mengetahui bagaimana tingkat penguasaan materi kita terhadap dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia, tadi Bapak sudah mengirim di grup WA-nya ya soal evaluasi untuk menguji penguasaan materi kita pada pertemuan hari ini. Bapak persilakan untuk menjawab soal evaluasi tersebut melalui Google Form-nya. Silakan dibuka HP-nya. Jangan lupa tulis namanya. Sudah? Ernest sudah?
Bagaimana hasilnya? Apakah bagus hasilnya? Bagus. Siapa yang salah satu? Niko. Ada yang salah dua? Tere salah dua. Sama Filio. Siapa lagi? Ada yang salahnya tiga? Tidak ada? Tidak ada? Baik. Baik. Jadi setelah kalian mengisi soal evaluasi untuk proses pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi sebagai bagian terakhir dari proses pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan melihat proses atau merefleksikan atau melihat bagaimana proses pembelajaran kita hari ini, ya, yang nanti akan ditayangkan melalui Padlet, ya. Silakan kalian buka Padletnya yang tadi Bapak kirim melalui grup WhatsApp, ya. Silakan dibuka Padletnya dan diisi dua refleksi yang Bapak tuliskan di sana. Dipersilakan. Namanya ditulis, lalu dijawab dua soal refleksi itu atau dua hal yang menjadi refleksi kita dalam proses pembelajaran kita pada hari ini, ya. Yang pertama itu perasaan saya setelah melakukan proses pembelajaran hari ini seperti apa. Lalu yang kedua, setelah pembelajaran hari ini akhirnya saya memahami bahwa apa, ya, terkait dengan materinya. Silakan ditulis namanya, lalu dijawab atau ditulis dua hal yang berkaitan dengan refleksi pembelajaran kita hari ini. Dan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini? Lalu hal apa yang sudah kalian pahami dari materi yang kita pelajari pada pertemuan hari ini? Silakan tuangkan dalam lembar refleksi melalui Padlet di atas.
Ada yang menjawab ya, beserta emot-emotnya. Baik, rasa-rasanya semuanya sangat senang dan gembira sepertinya ini. Ini emotnya, emot bahagia semua setelah proses pembelajaran hari ini. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua dulu. Ada yang belum? Sudah? Yang di sini sudah? Sudah, Pak. Ernest? Sudah? Christine? Oke. Iya, bagaimana perasaannya dalam proses pembelajaran hari ini? Seneng Pak, seru. Karena melihat teman-teman sama-sama aktif, jadi seneng aja. Baik, sama-sama aktif jadi terlihat dan senang. Baik. Jojo? Oh, senang Pak, seru. Bisa Senang? bisa ngelihat teman-teman bicara, punya pendapatnya gitu. Bisa melihat perbedaan pendapat dari Iya, teman-teman? perbedaan pendapat. Baik, terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita tutup dengan kegiatan refleksi pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan dampak kolonialisme dan imperialisme bagi bangsa kita Indonesia atau penjajahan bangsa Eropa, pengaruhnya bagi bangsa kita Indonesia. Kalian telah mengisi lembar refleksi. Bapak perhatikan sepertinya banyak yang mengalami perasaan senang dan bahagia pada proses pembelajaran hari ini. Jadi mudah-mudahan dengan perasaan bahagia dan perasaan senang dalam proses pembelajaran hari ini sungguh dapat memahami ya dan mampu melihat bagaimana proses pengaruh yang ditimbulkan dari penjajahan bangsa Eropa terkait dengan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan bagi bangsa kita Indonesia. Jadi kita sebagai insan terdidik sekarang adalah bagaimana caranya supaya penjajahan-penjajahan yang pernah dilakukan oleh bangsa Eropa di beberapa tahun-tahun yang lalu tidak terulang kembali pada kehidupan dewasa sekarang ini atau kehidupan modern sekarang ini. Jadi kita tidak perlu lagi merasakan penderitaan atau penjajahan yang sama seperti yang dirasakan oleh para pendahulu-pendahulu kita ya. Jadi dengan adanya materi kita pada pertemuan hari ini terkait dengan dampak kolonialisme dan imperialisme bagi bangsa kita Indonesia, kita dapat mengetahui bagaimana penderitaan yang dialami
oleh rakyat Indonesia ya pada tahun-tahun yang lalu pada masa penjajahan bangsa Eropa. Jadi kita sekarang ini sebagai penikmat dari buah-buah perjuangan dari rakyat ataupun pejuang-pejuang nasional kita perlu bersyukur ya, kita hidup dengan kemerdekaan yang kita peroleh hari ini ya. Dan perlu Bapak informasikan, pertemuan berikutnya kita akan membahas materi lebih lanjut, yaitu materi tentang Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan bangsa kita Indonesia ya. Jadi kemarin kita memperingati Sumpah Pemuda, pertemuan berikutnya kita akan bahas materi tentang Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan bangsa kita Indonesia ya. Itu materi kita untuk pertemuan berikutnya. Silakan nanti dipelajari supaya proses pembelajaran kita berikutnya lebih aktif lagi dan semuanya bisa berproses dengan baik dalam proses pembelajaran sejarah pada pertemuan berikutnya. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita tutup dengan doa penutup. Dipersilakan kepada Rianti. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan dan bimbingan-Mu, sehingga pada hari ini proses belajar kami berjalan dengan baik. Sekarang kami mau pulang, kami mohonkan berkat perlindungan-Mu pada kami, agar kami selamat sampai tujuan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami Santo Fransiskus dari Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Rianti yang telah memimpin kita dalam doa sebagai penutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat ya bagi kehidupan kita dan bagi kehidupan kita di masa yang akan datang ya. Dan Bapak akhiri dengan salam historia, pengalaman, perjuangan dan harapan Pace Ebene. Baik, Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace Ebene.